tentang tajri min tahtihal anhar. Sama-sama abad sama-sama khalidina. Yang satu khalidina fin nikmah, kekal di dalam kenikmatan. Yang satu khalidina fil adab, kekal dalam siksa. Kembali ke bahasan kita kemarin ya. Kalau bahasan kita kemarin kan, kita itu pengen selalu nikmat terus, tidak pakai ada ujian, tidak pernah pakai ada cobaan, tidak pernah ada rintangan. Hidup kita itu kan pengennya gitu. Hidup yang tanpa iya mulus saja, nggak pernah ada yang orang benci kita. Usaha dagangan juga nggak pernah gagal, pangkat juga nggak pernah macet. Maunya kan kita gitu. Lah iya gitu kan. Tapi ternyata ujungnya kita juga tetap menderita. Nah sebaliknya, ketika kita itu menderita, entah itu menderita lapar, menderita sakit, entah itu menderita dihina orang, juga nggak mungkin menderita terus, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada orang yang lapar terus, itu nggak mungkin juga. Pasti pernah banyak. Orang yang sedih terus pasti pernah bahagia. Gitu. Nah orang yang gagal terus ya nggak mungkin pasti pernah sukses. Artinya badai pasti berlalu, pasti itu. Jadi sesedih apapun kita sedang menghadapi sesuatu, segagal seberat apapun persoalan kita, itu pasti ada solusinya dan pasti berakhir masalah itu. Misalnya sampean putus cinta, sakit hati, terkoyak-koyak, berkeping-keping, tetap saja sampean suatu saat bisa bangkit dan kemudian menyatukan lagi hati itu. Pokoknya tidak ada di dunia ini bahagia terus atau susah terus, tidak pernah ada. Ya bahagia ya susah, ya gagal ya berhasil, ya punya duit ya nggak punya duit. Persoalan banyak dikit itu kan relatif ya kan. Ada yang sedikit terus ya ada memang, tapi kan punya gitu loh. Kan ada yang banyak terus gitu ya ada, tapi dia yang banyak terus itu kadang ya nggak merasa banyak, wong dia ada yang dituju lagi di atasnya kok gitu. Tetapi intinya adalah bahwa di dunia ini tidak mungkin melarat terus atau kaya terus atau seneng terus, sedih terus, itu tidak mungkin. Kebalikannya dulu, kalau di akhirat itu kalau sudah melarat ya melarat sak lawase, kalau sudah kaya ya kaya sak lawase, bahagia ya bahagia selamanya, sedih ya sedih selamanya. Ini loh yang harus kita takutkan itu. Makanya wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin, itu takutlah kamu pada hari di mana satu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lain. Ya ini yang dimaksud. Gimana? Jadi kita itu tidak takut blas ya. Padahal kalau di sini kita misalnya ada yang kurang, kita masih bisa lah sambat, atau bahasa Jawanya itu ngresoyo kepada siapa, tetangga, teman gitu. Mas Bayu, aku bisa tolong bantu betulin kanopi saya. Pak Surono, aku bisa pinjam mobilnya. Pak Jo, tolong pinjemin saya limusinnya. Masih bisa itu. Pak Budi, tolong pinjemin saya 1 miliar. Masih bisa. Tetapi kalau sudah di sana, mau utang siapa? Ada itu dalam salah satu ayat disebutkan gini, kalau nggak salah di surat Al-A'raf itu, orang-orang yang di neraka itu minta kepada orang-orang di surga, kami dikasih seteguk saja air yang kamu dapat di situ gitu. Apa jawab orang-orang di surga? Kami sih mau saja, tapi kami diharamkan untuk melakukan itu.
Tak boleh. Meskipun misalnya naudzubillah min dzalik yang minta itu adalah bapaknya, yang minta itu adalah teman dekatnya, tidak bisa. Dan orang di surga itu sudah dicabut rasa kasihannya, rasa iba itu. Karena kalau dikasih rasa iba lalu melihat orang di neraka, ya nggak jadi bahagia toh, sudah dicabut. Nah sehingga apa dulu di situ disebut wabi sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Padahal semua dari kita pasti akan kembali, pasti akan kembali. Nah yang kita jadikan bahasan di sini adalah kholidina, ini loh, kholidina, kekal selamanya. Jadi waktu apa ini? Pertama sangkakala ditiup, tuh, itu ya. Sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, itu pertama hancur bumi ini, ya kan? Hancur, bos, nggak karu-karuan. Lalu ditiup lagi, ya kan? Tuh, semua makhluk mati itu, semua makhluk mati. Tiup lagi, kemudian bangkit semua orang yang dikubur, termasuk yang mati tadi. Pertama kan dimatiin semua, termasuk setan-setan itu lari terbirit-birit karena mau dicabut nyawanya sama Israel. Yang terakhir itu kan Israel yang mencabut nyawanya sendiri. Nah, pada saat semua sudah dikumpulkan, pada saat semua sudah dihisab, lalu kemudian ada penghitungan amal. Setelah semua terhitung amalnya, semua sudah diselesaikan yaumul hisab itu, lalu orang juga semua sudah masuk neraka, orang juga semua sudah masuk surga. Yang masuk surga, maka al-maut atau kematian, waktu, ya waktu terutama itu disembelih. Jadi waktu ditaruh di al-araf kemudian disembelih. Artinya apa? Saat itu waktu sudah berhenti. Ketika waktu sudah berhenti, maka yang di neraka naudzubillah dari selamanya di neraka, nangis nggak karuan sudah, karena sudah tidak ada waktu. Sementara yang di surga farihin, mereka senang gembira karena sudah tidak akan lagi ada kesedihan. Itu loh yang disebut yaumang tsaqilah, itu ya kan, hari yang berat dulur. Ini yang makanya Nabi Muhammad SAW mengajak betul untuk wattaqu yauman, itu di situ. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, dan apapun yang menimpa manusia tidak ada kecuali izinnya Allah. Satu musibah pun semuanya atas izin Allah. Mulai tertusuk duri, kesandung watu, kepreset, sampai yang mati, yang apa segala macam, bencana segala macam, itu adalah dengan izin Allah. Jadi makanya nggak bisa kita kemudian ini karena si A si B, ya si A si B pun misalnya mencelakai seseorang ya karena izin Allah. Karena Allah mengizinkan. Wong setan mau menggoda atau menguji Nabi Ayub dengan membunuh semua anaknya saja izin Allah dulu. Allah mau membunuh semua harta ternaknya Nabi Ayub aja izin Allah, jadi izinkan loh. Lalu Allah juga memberi penyakit itu melalui setan, ya, setan menimpakan penyakit gatal kepada Nabi Ayub juga izin. Nah, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan sesuatu pun atau menguji seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi ketika setan misalnya minta izin Allah untuk menimpakan penyakit, membunuh anak-anaknya, habisin seluruh hartanya, Allah tahu bahwa Nabi Ayub akan tetap sabar dan kuat. Hanya sampean dan saya itu ayo sabar dan kuat.
kayak ngaji gini lalu ditinggal ngantuk semua itu ya, yang ngajar ngaji gini harus kuat, harus sabar, harus kuat mental. harus kuat mental ya. Nah, Pak Syaiful di sana makin banyak nih jamaahnya nih. Ya. Jadi ini yang harus kita kuatkan. Makanya di sini disebut wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Wis tala iman aja dulu. Termasuk kepada akhirat. Iman saja dulu. Wis enggak usah dilogikakan itu. Ada banyak yang jangankan tentang akhirat, yang ada di sekitar kita saja banyak yang belum masuk logika toh. Nah, zaman sekarang gimana? Saya tadi di kamar bawah situ ada itu loh apa? Tahun kewawung itu loh. Ternyata tak lihat itu sayapnya itu cuma satu lembar ya masing-masing gitu loh. Kecil gitu, nggak seimbang belas sama tubuhnya yang besar itu. Nemplek plek di depan saya gitu. Begitu dia mau terbang gitu. Jadi ternyata kecepatan ini apa? Sayapnya ini itu entah 1 detik berapa kali itu sehingga bisa ngangkat tubuhnya boom gitu. Sampai hari ini belum ada teknologi yang secepat itu. Belum ada. Lah kalau bicara itu saja manusia belum masuk logika, kok mau melogikakan akhirat itu? Ya, kita mau nangkap nyamuk aja harus dengan obat nyamuk. Belum ada yang sekarang bisa membuka struktur aliran darahnya nyamuk itu seberapa. Terus pembuluh darahnya nyamuk itu gimana? Lula iya, bikin engselnya kakinya nyamuk itu. Kalau nyamuk kadang lula iya tau Budi. Nyamuk kan ada kakinya. Lah itu engselnya itu gimana naruhnya itu? Oke, kalau nyamuk ya, yang lebih kecil lagi merutu. Tahu merutu? Merutu itu lebih kecil daripada nyamuk. Merutu itu sampai nggak kelihatan ya, cuma kayak gimana, kayak seberapa Pak Maman merutu itu? Tahu merutu Pak Maman? Merutu itu lebih kecil daripada nyamuk. Jadi kecil, kita itu baru tahu kalau ada merutu kalau sudah digigit sama dia. Itu. Lah itu gimana anatomi tubuhnya? Otaknya seberapa? Terus sistem kerja otaknya itu seperti apa? Kita ini bangga dengan ada yang namanya nano ya, teknologi nano. Jadi nanoteknologi itu konon sudah ada super chips yang sekecil itu bisa masuk bahkan lewat vaksin-vaksin itu. Dan itu sudah ada di situ data-data yang bisa diunduh, dimasukkan lewat cairan itu. Jadi chip atau kayak hard disk gitu tapi dalam bentuk cairan. Wah, sekarang konon manusia sudah bisa bikin begitu Pak Uli. Loh ya berarti kan Allah yang maha membuat itu dengan segala macam jenisnya itu, yang kita bahkan logika kita aja belum nyandak, belum nyampe. Lalu terhadap akhirat kita mengingkari hanya karena kita nggak logis. Semua yang kelihatan aja sama belum bisa logika kok, gitu loh. Sehingga ini wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Sekarang sama iman aja lah dulu. Iman sajalah dulu. Nanti Allah akan memberi petunjuk kamu bagaimana mengimani itu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, dari situ kita belajar dulu bahwa keimanan itu kadang dimulai dari logika, tapi kadang ya dimulai dari wis iman wae, percaya ya lah. Jadi istilahnya wis tamelu aku enak-enak. Itu
itu kalimat para rasul untuk meyakinkan kita agar kita ini nggak kakean tanya kayak orang-orang Bani Israel di zaman dulu yang karena saking banyaknya bertanya, dan pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk menguatkan imannya tapi justru untuk membuat ragu. Nah itu yang membuat akhirnya mereka jauh dari kebenaran. Karena itu terhadap akhirat kita tidak ada ruginya percaya. Wis percaya saja. Toh kalaupun kita tidak percaya ya tetap akan mati toh. Ya mending mempercayainya. Iya toh. Kita lo tidak percaya akhirat. Oh masa sih percaya akhirat? Lo sampean tetap akan mati. Dan daripada kita tidak percaya dan kita tidak melakukan apa-apa karena kita tidak percaya, ya mending kita melakukan apa-apa karena percaya. Toh nanti kalau tidak ada ya tidak ada ruginya kita sudah melakukan kebaikan di dunia, kan gitu. Nggak ada ruginya. Jadi karena kita percaya akhirat, lalu kita melakukan kebaikan di dunia ini, kalaupun nanti misalnya akhirat itu tidak ada, ya kita tidak ada ruginya. Kita sudah melakukan kebaikan karena percaya gitu. Tapi kalau ternyata akhirat itu ada, betapa beruntungnya kita gitu. Sehingga percaya akhirat itu tetap double untungnya, tidak ada ruginya. Nah ini sehingga tanpa dilogika-logikakan pun kepercayaan terhadap akhirat itu, wa yu'minu billah itu, percaya pada Allah itu tetap saja untung. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah dari situ dulur, wes sekarang ini kita ada di fase yang bukan fase memilah dan memilih lagi, tapi fasenya adalah fase eksekusi. Umur sudah tua, ojo kakean pola, ya kan? Umur sudah tua, jangan banyak tingkah. Masih pengen itu, pengen ini, rambutnya itu loh, dilihat loh, udah pada putih. Ibu-ibu barang ke, wis pada tua, ojo kakean selfie, ya toh? Sudah. Ini sudah waktunya. Ini waktunya apa? Waktunya melipat baju, masukkan koper, bentar lagi berangkat. Nah sekarang itu lo sampean lihat isi koper sampean itu lo apa saja. Jangan-jangan masih kosong, belum ada baju, belum ada ini. Nanti perjalanan gimana sampean? Perjalanan itu sampean masih dua, alam barzakh sama alam apa? Alam barzakh itu adalah alam detention, alam sel sebelum disidang. Jadi kalau orang yang mau disidang itu kan di sel dulu ya, di sel dulu, belum masuk penjara. Penjara itulah setelah sidang. Nah alam kubur itu di sel kita itu. Nah sampean di dunia ini itu nyari bekal, nanti di sel juga butuh bekal, apalagi nanti di akhirat. Sudah sekarang itu nang diringkesi, kopernya nang disiapkan, diisi, apalagi bensinnya mobil tuh, apalagi ATM-nya, lah ya, ATM-nya diisi, kartu tolnya diisi. Sampean ini mau perjalanan panjang lur, perjalanan panjang lah. Kalau akhirat misalnya di galaksi lain yang sekian ribu tahun cahaya dari sini, gimana coba? Kan banyak itu hadis-hadis yang menyatakan itu perjalanannya itu sejauh perjalanan sekian ribu tahun kan gitu. Bahkan naudzubillah min dzalik, orang dilemparkan dari atas neraka ke dalam jurang neraka itu membutuhkan sekian puluh tahun untuk nyampe di jurangnya itu. Padahal kayak kemarin itu kita bahas satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah itu kita bisa bayangkan perjalanan jauhnya kita ke akhirat toh. Maka bensinnya, tolnya, saya mudahkan gitu aja lah bahasanya itu. Camilannya, apalagi supir yang suka nyamil terus pas waktu nyupir itu, ibaratnya gitu aja. Nah sampean dan saya ini jangan membanggakan hanya sholatnya, puasanya, seringkali itu habis karena digerogoti oleh penyakit.
Siapkan itu ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Kalau kemarin ada dua pilihan di ayat 9, orang-orang yang fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh kenikmatan, yang juga khalidina fiha. Ya toh? Lalu ada pilihan lagi di ayat 10 di mana juga ulaika ashabun nar khalidina fiha. Ayo kitab ini yang ayat 9 wes. Piye carane? Yo siap-siap. Mumpung Ramadan, ini 10 hari terakhir, sudah perpekan. Waktunya ini loh 10 hari terakhir. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Ada yang 366 hari. Sampean cuma diminta 10 hari itu berapa persennya? Kalau minta 30 hari, berarti masih ada 336 hari. 335 hari sampean itu bisa memuaskan urusan duniawi sampean. Dan diminta hanya 30 hari, 1% paling itu dari ya 3% plus 1%. Kalau 30 hari 1% loh. Nah. 10% atau 1%? 10% dari itu sampean cuma diminta untuk Allah, kan? Hanya itu. Dari itu pun kita sudah ndak masih sibuk setengah mati. Wes diminta lagi 10 hari wes iktikaf. Khusus hanya untuk Allah. Ndak ngapa-ngapain. Gitu pun kita masih kadang nego lagi, ya kan? Nego lagi, sekedap kalau toko sekedap ini. Yes. No, ya kan? Padahal kita diminta itu 365 hari, kita hanya diminta 30 hari untuk full Allah, kan gitu. Oke, ternyata ndak mampu. Ya wes. 30 hari dalam Ramadan ini loh. Kalau gitu ya 10 hari terakhir lah. Memburu Ramadan, memburu Lailatul Qadar. 10 hari itu berarti hanya berapa persen? 3% toh? Atau 1%? Nah, ada sudah. Nggak siap kita. Nah, ayo siap. Ya, makanya dalam memburu ini persiapannya ya kita sendiri, nggak bisa orang lain ya. Saya rasa itu kajian kita. Pilihannya ada di sampean. Wis tuwa, sedang ayo. Siapkan kopernya. Pun, ada pertanyaan silakan. Ya. Kenapa Pak Maman puasanya? Mau nggak puasa? Lu iya. Ya, kalau sambian sakit maka bisa diganti di hari yang lain. Kalau sakitnya itu hanya sementara dan nanti tidak sakit lagi. Tapi kalau sakit itu sifatnya menaun dan seperti orang tua yang jompo gitu, maka membayar fidyah. Ya, setiap satu yang kemarin bolong diganti dengan memberi makan satu orang. Jadi
kalau kayak Pak Maman gitu ya membayar di hari yang lain. Jangan bayar fidyah. Ya, masih kuat kok bayar fidyah. Nanti sakit panu, nanti bayar fidyah. Ya. Lah iya makanya. Lagi, jadi itu Pak Maman harus mengganti di hari yang lain. Oke, bukan bayar fidyah. Oke. Bolong berapa sudah? Oh ya lumayan itu. Banyak ibu-ibu yang kadang tidak ketemu sama Ramadan lagi, masih belum bayar. Apa itu dampak karena nggak makan nasi? Ya, jadi yang dialami Pak Maman itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Coba dibaca Pak Maman. Al-Baqarah 185. Ya, dan fidyahnya kapan dibayarnya? Ya kapan saja. Ya bisa pada saat setelah semampunya lah. Jadi fidyah itu kalau ternyata sampai selesai hari raya masih belum ini ya mungkin setelah hari raya baru bayarnya itu. Jelas nggak kalau itu fidyah? Gimana Pak Maman? Iya masih bisa sehat, maka itu mengganti ya. Ada lagi? Oke. Saya rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Mendekati akhir bulan Ramadan, ayo gaspol. Tadarusnya yang belum khatamkan beserta artinya. Yuk kalau enggak punya
punya musola ya bersama keluarga tadarus, yang satu baca Arabnya, yang satu baca artinya, biar tahu apa yang sedang dibaca itu. Selain mendapat pahala juga dapat ilmu. Zaman baca Quran Arabnya saja itu sudah dapat pahala, tapi kalau zaman bahas bersama artinya juga, sama akan dapat pahala juga dapat ilmu, sehingga petunjuk di sana kelihatan. Semoga Allah menguatkan kita dalam keistiqomahan, dalam kesabaran sampai akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa qadil hastina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa ta'ala. Rabbana man nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Allahumma iftah lana abwaaba samaa'i wa rahmatika Allahumma anzil lana rahmatan fi Rabbana waj'alna muslimina laka wa minna wa tawassalna ala qarina wa naskana tu'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.